Jumlah pengangguran yang ada di Indonesia lebih dari 10 juta orang dan setiap tahunnya itu bertambah sebesar 1 juta orang. Nah, masalahnya adalah setiap kali ada pertumbuhan pengangguran di Indonesia, penyerapan pekerjaannya itu hanya sekitar 500 ribu orang saja. Yang mana ini gapnya itu tidak akan pernah terpenuhi, sehingga angka-angka pengangguran ini akan terus meningkat secara eksponensial. Sehingga untuk bisa mendapatkan pekerjaan di era sekarang ini amat sangat sulit. Daripada sikut-sikutan sama teman-teman kalian yang sama-sama pengangguran, fresh graduate, tapi kalian punya skill, punya pengalaman, dan jarang dilirik karena untuk bisa masuk ke dalam suatu perusahaan ini biasanya itu nggak cukup hanya modal pengalaman, kemudian CV, IPK aja ya. Terkadang itu lebih matter ketika kalian punya orang dalam. Karena kebanyakan dari perusahaan itu lebih prefer untuk bisa menggait orang yang mereka kenal dari kenalan mereka daripada bertaruh kepada orang yang benar-benar mereka nggak kenal dari awal. Karena melihat permasalahan yang seperti itu dari zaman saya lulus kuliah dulu, sehingga saya memutuskan untuk merintis karir di bidang berbagai tenaga surya. Nah, saya akan bagikan pengalaman saya bagaimana caranya untuk bisa memulai suatu bisnis dari nol ya, tanpa modal, hanya cukup modal nekat, hanya cukup modal ilmu dan juga pengalaman aja. Kalian udah bisa untuk mendapatkan bekal agar bisa merintis suatu bisnis. Saya akan mengajarkan bagaimana caranya, mulai dari mencari bagaimana caranya menyusun fondasi perusahaan, mencari klien, mencari tim yang bagus, dan segala hal yang kalian butuhkan untuk bisa merintis karir di bidang ini. Pertama saya akan jelaskan mengapa sih pakainya PLTS, nggak industri yang lainnya. Bagi kalian lulusan teknik elektro tapi masih menganggur, mendingan kalian masuk ke industri tenaga surya aja. Kenapa? Karena PLTS itu termasuk industri yang sangat-sangat mudah sekali direplikasi dan kalian nggak butuh keilmuan spesifik untuk bisa masuk ke dalamnya. Kalau kalian mau bersaing untuk bisa masuk ke dunia seperti otomasi, kemudian dunia instrumentasi dan sebagainya itu persaingannya ketat sekali dan rata-rata kamu bermainnya itu dengan perusahaan-perusahaan besar. Sedangkan kalau PLTS ini kamu bisa membuat sebuah perusahaan rintisan, kamu bikin PT-nya pakai PT perseorangan, kemudian ada badan hukumnya, kamu udah bisa memberikan penawaran-penawaran resmi ke perusahaan atau ke perorangan. Nah, dari sana nanti ketika ada permintaan, kamu bisa memberikan jasa instalasi yang mana sebenarnya sangat mudah sekali. PLTS secara kerjanya sangat sederhana ya, ada panel surya disusun di atas atap atau di lahan kosong, kemudian nanti dia menghasilkan listrik arus DC. Arus DC-nya ini nanti ditarik melalui kabel menuju ke inverter. Inverternya ini adalah inverter khusus untuk panel surya. Namanya ada inverter hybrid, ada inverter off-grid. Nah, untuk sebagai pemula, aku sarankan kamu mainnya di hybrid aja atau off-grid, jangan ke on-grid. Kalau on-grid itu kamu nanti akan kena regulasi ya, itu perizinannya sangat rumit dan sebagainya, kamu butuh perizinan dan sebagainya. Jadi untuk perintis, mending kamu makainya inverter hybrid aja. Karena ini tidak diatur sama regulasi, setidaknya adalah tidak dilarang untuk bisa memasang menggunakan metode ini. Aku nanti ajarin caranya bagaimana caranya menghindari aturan dari Permen SDM terbaru nomor 2 tahun 2024 secara legal. Nah, prinsipnya dari inverter hybrid tadi dihubungkan ke jaringan rumah yang ada dan juga dihubungkan juga ke baterai. Nah, kalau kamu pakainya inverter hybrid yang bagus, yang bisa ada fitur zero spot, kamu bisa masukkan dari PLN ini outputnya dari kWh meter, itu kamu sambungkan masuk ke dalam jaringan inverter. Nah, dari inverter ini nanti ada AC out. AC out itu nanti kamu masukkan ke dalam jaringan instalasi rumah, sehingga kWh meter yang awalnya masuk langsung ke jaringan rumah ini kamu putus, kamu alihkan ke inverter yang ada, dan dari inverter ini barulah yang akan menjadi output yang masuk ke dalam jaringan instalasi rumah. Sehingga dari inverter semua sistem kelistrikan ini berasal dari PLN masuk ke inverter, dari panel surya masuk ke inverter, dari baterai juga masuk ke inverter, sehingga nantinya itu semuanya satu sistem terpusat di dalam inverter. Di dalam inverter ini punya fitur ATS ya, ada mekanisme switching otomatis. Misalkan pada saat pagi hari mataharinya terik, nanti semua listrik akan dibangkitkan melalui PLTS. Kemudian misalkan pada saat sore hari PLTS-nya sudah kurang maksimal, kemudian baru menggunakan baterai, kemudian baterai habis nih jam 8 malam, kemudian baru ke switch menggunakan PLN. Itu semua akan terjadi secara otomatis dan seamless ya, tidak ada kedip sama sekali, sehingga tidak menyebabkan komponen elektronik itu mati. Juga bisa diatur prioritasnya sebaliknya, misalkan prioritas pertama adalah PLTS terlebih dahulu dari panel surya, kemudian pada saat sore langsung menggunakan PLN, tidak menggunakan baterai. Baterai hanya digunakan pada saat backup saja, itu juga bisa. Sehingga prioritasnya bisa diatur ya sesuai dengan keinginan dari
klien atau keinginan dari kalian. Nah, karena sistemnya sangat sederhana, kalian bisa lakukan bahkan dengan tutorial YouTube aja, atau nanti aku juga bisa kasihkan beberapa panduan instalasi PLTS. Saya sudah buatkan e-booknya, kalian bisa download e-booknya di link yang ada di deskripsi ya. Nah, selain dari modal keilmuan dan juga pemahaman makro terkait tentang bagaimana PLTS, bagaimana sistem pemasangannya, beberapa modal yang perlu kalian miliki adalah alat. Nah, ini paling enggak kalian punya beberapa alat-alat kelistrikan ya, seperti obeng, kemudian multimeter, tang kupas, dan beberapa alat-alat dasar untuk kelistrikan yang mana ini sebenarnya harganya sangat murah. Dan kalau kalian nggak punya, mungkin kalian bisa pinjam dari orang tua kalian, tetangga kalian, atau lainnya begitu. Yang jelas ini adalah alat yang bisa kalian dapatkan di lokasi sekitar kalian. Dan ini merupakan alat-alat entry level yang bisa digunakan untuk memasang PLTS. Nanti secara bertahap kalau kalian udah punya pemasukan, itu bisa mulai membeli pengadaan-pengadaan barang baru, beli tang krimping, tang skun, tang hidrolik, bor cordless, atau apa kayak gitu yang lebih bagus secara bertahap, sehingga nantinya pemasukan itu kalian bisa putar terus untuk pembelian inventaris secara bertahap. Nah, untuk PT perorangan kalian bisa bikin secara online melalui ptp.tahu.go.id, biayanya murah ya, hanya sekitar 50.000 aja kalau nggak salah, jadi sangat murah sekali. Dan itu nanti bisa langsung proses 1 kali 24 jam, bisa langsung jadi, bisa ada akta pendirian, itu sudah menjadi legal standing untuk kalian bisa melakukan aktivitas perusahaan. Nah, setelah pondasinya kalian ada, alat-alat ada, yang juga ada, selanjutnya yang perlu kalian ketahui adalah bagaimana caranya mendapatkan market. Market ini kalian bisa awali dari friend and family ya. Kalian mulai dari kenalan kalian, teman-teman kalian. Kalian bisa mulai tanyakan kebutuhan kepada teman-teman kalian, saudara-saudara kalian, via IG story, kayak dari WA, dan sebagainya, PC personal bebas. Itu menjadi jalur pertama kalian untuk bisa mendapatkan market. Biasanya kan setiap dari keluarga itu kan punya relasinya sendiri-sendiri, entah itu ke pemerintah daerah, ke perusahaan-perusahaan terdekat, dan sebagainya, itu kalian bisa manfaatkan. Kalau kalian masih nggak punya, kalian bisa cari di internet. Caranya gimana? Kalian buka aja di Google Map ya. Coba kalian cari dari Google Map itu perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar kalian. Kalau dari relasi kalian masih belum ada, kalian bisa coba langsung masuk sertutur ya, entah itu ke pemerintah daerah setempat, balai desa yang ada di sekitar kalian. Kalian cari di Google Map, ada UMKM yang ada di sekitar kalian, perusahaan tekstil, perusahaan apa yang mungkin skalanya masih UMKM ya, kecil, kalian bisa handle. Setidaknya target kalian adalah ada perusahaan, perorangan, yayasan, sekolah, atau apapun itu yang memiliki daya terpasang paling enggak adalah di bawah dari 5 kW peak. Karena itu untuk pemula masih aman dan kalian masih bisa handle di level yang awal ya. Kemudian kalau udah dapat klien, langkah selanjutnya adalah bagaimana caranya mendapatkan modal, karena kita tahu untuk PLTS ini kan sebenarnya kan biayanya kan nggak murah-murah banget ya. Caranya adalah kalian buat sistem DP dan juga termin pembayaran ya. Biasanya kalau saya biasanya minta itu DP paling enggak, waktu saya merintis dulu paling enggak itu DP-nya sekitar 60%. 60% DP, kemudian setelah saya udah belanja barangnya ada, saya kirim ke tempat, itu kemudian saya minta tambahan 20%, sehingga saya ada tambahan pemasukan. Dan dari sana kemudian saya baru melakukan proses instalasi. Kalau sudah instalasi selesai, kemudian dilunasi menjadi 100%. Sehingga sebenarnya tidak ada alasan kita nggak punya modal, karena semuanya bisa disiasati dengan adanya termin pembayaran. Kita mempunyai cukup cash flow untuk bisa belanja barang, untuk tambah-tambah beli alat juga bisa, karena dari sana kan kalian bisa punya margin keuntungan ya. Biasanya margin keuntungan itu paling enggak itu dari total biaya material, kemudian biaya jasa kalian bisa berikan margin sekitar 20-30%, itu udah lumayan bagus. Kalian bisa dari sana itu putar untuk kebutuhan beli-beli alat, kemudian kalian bisa subkonkan untuk proses pemasangan kerangkanya ke tukang-tukang yang ada di daerah kalian. Bisa pakai tukang las, tukang bangunan, atau tukang apa bebas. Kebanyakan tukang-tukang di Jawa itu jago-jago ya, bisa apa aja bisa, sehingga sangat bisa diandalkan. Sisanya kan untuk kebutuhan elektrikal mungkin kamu bisa handle sendiri, ngajak temanmu yang juga lulusan elektro yang masih nganggur juga, itu kamu bisa berdayakan juga, sehingga kamu membuka lapangan pekerjaan. Dari sana nanti ya mungkin nggak akan selalu langsung sempurna ya, mungkin ada kekurangannya dalam kamu merancang suatu bisnis, dalam menghitung RAP mungkin ada kurang lebihnya. Nanti saya akan ajari beberapa. Nanti akan saya share juga bagaimana caranya menyusun RAP PLTS yang bagus dan ramping. Yang jelas proyek pertama kamu adalah untuk pembelajaran. Kurang lebihnya itu nggak apa, yang penting itu jangan sampai proyek yang kamu pasang itu mati di tengah jalan. Oke, sekian sampai sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikut.